Hormat kami kepada Dikau Tuhan, pujaan kami karena kebesaran dan keagungan-Mu, karena kuasa-Mu yang besar, yang sudah menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya termasuk kami, bukan tanpa maksud Tuhan, tetapi supaya segala ciptaan-Mu memuji Engkau, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Demikianlah kami pada malam hari ini datang di hadapan hadirat-Mu. Kami berkumpul, oh Tuhan, seperti rencana-Mu, jadikanlah kami demikian, menjadi sama seperti Dikau untuk mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan di dalam segenap kehidupan kami sekalian. Namun demikian kami menyadari kekurangan kami sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kami tidak dapat menghampiri hadirat-Mu tanpa kemurahan-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau curahkan, Kau nyatakan kasih-Mu dalam kami pada malam hari ini, untuk kami dapat mendekatkan diri kami kepadamu. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, baik saat kami mendengar firman-Mu maupun saat kami mempersembahkan hidup kami dan bersekutu dengan Engkau dalam firman serta dalam perjamuan suci malam ini, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau. Dalam nama Yesus kami berdoa, serta mohon urapan Roh-Mu yang suci mengurapi dan menguasai kami sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, serta selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang untuk bisa mengikuti firman Tuhan, dan setelah itu dengan segala kesiapan hati kita dapat menggunakan perjamuan suci tubuh dan darah Kristus yang akan disajikan bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kita akan lanjut dalam santapan rohani penggembalaan yang Tuhan sediakan dan karuniakan bagi kita sekalian. Firman Allah yang disajikan buat kita setiap saat, tepat pada waktu-waktunya, baik pada waktu kebaktian umum, waktu Bible study, waktu penyembahan. Itulah waktu-waktu di mana Tuhan menyajikan makanan bagi kita sekalian untuk dinikmati, untuk membuat kita menjadi tumbuh dan kuat serta suci di hadapan Allah. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada sidang jemaat untuk diingat. Pertama-tama, saudara-saudaraku, kebaktian Natal kita di sini, kebaktian sekaligus merupakan perayaan Natal. Kita sudah mengadakan Natal persekutuan pada tanggal 3, 4, 5, dan 6 Desember yang lalu. Namun di dalam sidang jemaat ini kita akan mengadakan kebaktian Natal persekutuan dengan sidang jemaat dari Jalan Johor. Jadi sidang jemaat Johor dan Lemah Putro, kita akan menggunakan kebaktian ini merupakan kebaktian Natal kita tanggal 25 hari Kamis 25 Desember yang akan datang. Itu adalah hari Kamis. Kita berkumpul bersama-sama pada hari itu untuk berbakti, dan pengumuman ini akan diulang-ulangi. Tolong saudara Budi catat, jam 5:30 pada hari Kamis tanggal 25 Desember, kebaktian Natal persekutuan Johor dan Lemah Putro
di Lemaputro jam 5:30 sore. Dengan demikian hari Jumat tidak ada kebaktian Bible Study, kita alihkan dalam kebaktian Natal Persekutuan hari Kamis tanggal 25. Tanggal 26 besoknya hari Jumat, besoknya pada hari Jumat tanggal 26 kita diundang ke Mojokerto. Ini saudara kita yang selalu mengkaitkan diri dalam setiap kegiatan. Jadi anggaplah ini saudara kita, sekandung, kakak adik, dan dia selalu ingat kita, ya, selalu mendukung kita dalam kegiatan kita. Mari kita akan ke Mojokerto, Natal di Mojokerto tanggal 26 Desember. Saudara-saudara yang berkesempatan tentu mereka akan senang sekali menerima kita di sana. Hanya sekali kebaktian adalah tanggal 26 Desember. Jamnya akan saya sampaikan berikut. Kemudian pada hari Minggu tetap ada kebaktian tanggal 28 Desember, tetap ada kebaktian baik di Johor maupun di Lemaputro. Tetap ada kebaktian. Jika Tuhan mengizinkan, suasana kebaktian di Johor akan merupakan juga kebaktian Natal kecil-kecilan, tapi artinya sangat besar sekali, ya, di Jalan Johor tanggal 28. Kemudian tanggal 31 malam jam 9 itu hari Rebu. Tanggal 31 malam hari Rebu itu merupakan kebaktian tutup dan buka tahun. Mulai jam 9. Selesainya tidak tahu jam berapa, tapi kita rencanakan jam 12 kita sudah menggunakan perjamuan suci. Itu rencana manusia, tapi Allah juga yang akan menentukan segala sesuatu. Dalam kebaktian tutup buka tahun kita akan gunakan kesempatan untuk bersaksi. Gunakan kesempatan untuk bersaksi, saudara-saudaraku, supaya dalam tahun yang kita lewati ini kita tidak miliki sendiri pengalaman yang indah itu, tetapi dapat dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lain. Sehingga dalam kebaktian tanggal 31 malam menjelang tanggal 1 Desember kita akan merayakan di sini juga dalam bentuk perjamuan suci, ya. Juga dalam bentuk perjamuan suci. Tanggal 1 kita istirahat. Kemudian tanggal 2 kita diundang ke Mojo Agung. Mojo Agung. Ini adiknya Mojokerto. Lebih adik lagi. Orang ini sangat setia dalam persekutuan kita. Bukan hanya hadir tetapi dia banyak mendukung kita dalam kebaktian-kebaktian persekutuan. Dia sediakan tempat yang besar. Dia bilang boleh undang sebanyak-banyaknya. Berarti tempat itu besar sekali. Boleh undang sebanyak-banyaknya. Saya bilang mungkin hari-hari itu mereka sudah cuti, tetapi saya akan umumkan, ya. Jadi sejauh-jauh hari saya sampaikan ini. Kemudian nanti pengumuman mendetail itu akan kita sampaikan pada hari-hari berikut. Kemudian yang tidak kalah penting, saudara-saudaraku, yaitu di tempat ini akan diadakan kebaktian Natal Persekutuan Kaum Muda Gereja Pantekosta Tabernakel Sekotamadya Surabaya. Saudara jadi tuan rumah di sini. Saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian Natal Kaum Muda ini. Saudara-saudaraku, mereka rupanya akan mengundang saudara-saudara dari gereja lain, dan saya membaca mereka punya surat, mungkin menyediakan sedikit konsumsi ringan untuk perjalanan pulang. Sebab kemungkinan orang Mojokerto diundang, orang Malang diundang, saya masih belum tahu betul, tapi rencananya demikian. Jadi saya umumkan sekarang hari Senin tanggal 22 Desember. Sehingga dengan demikian kebaktian kaum muda hari Sabtu tanggal 20 Desember itu akan digunakan oleh kaum muda untuk latihan, mungkin latihan terakhir itu
Tetapi kaum muda gunakanlah latihan sungguh-sungguh. Kebaktian Natal persekutuan kaum muda ini bukan hanya sekedar kebaktian, tetapi untuk menggairahkan kaum muda yang ada di gereja-gereja cabang kita. Di antara persekutuan ini ada dari GSJP, ada dari GPPS. Mereka juga nanti akan bersama-sama kita. Beberapa jemaat-jemaat yang selalu bersekutu dengan kita. Hamba-hamba Tuhan ini sudah sekian tahun mereka bersekutu, dalam setiap bulan sekali mereka berdoa bersama-sama untuk kepentingan kemajuan pekerjaan Tuhan di kota Surabaya ini. Dan tahun ini mereka merindukan untuk menghidupkan kaum muda, melibatkan kaum muda dalam kegiatan persekutuan ini. Sehingga saya merasa kita sebagai sidang jemaat induk dari kaum muda ini untuk turut memperhatikan mereka juga. Saudara-saudara yang ingin berkorban untuk kepentingan kebaktian kaum muda ini tentu dapat kesempatan yang tidak dipaksa, tetapi semua dengan kerelaan hati. Ya, mereka juga tidak minta, mereka juga tidak kasih tahu saya bahwa kita minta bantuan, tidak. Mereka selama ini sudah belajar jalan sedikit-sedikit, mulai berdiri sedikit, baik dalam kebaktian juga mereka sudah melakukan semua. Dari persekutuan juga mereka mengumpulkan dana selama setahun. Namun itulah karena mereka ini masih sangat menjadi masih orang muda, kemampuan mereka masih sangat terbatas. Memang rasanya perlu dibantu. Sebab itu saya menyampaikan ini, Pak Budi tolong catatkan semua ini untuk kita akan umumkan berulang-ulang kali. Kemudian saudara mungkin bertanya-tanya kapan liburnya kalau demikian. Iya, memang saya juga membutuhkan libur, bukan cuma saudara membutuhkan libur, saya juga membutuhkan libur. Libur kita akan kita adakan sesudah hari Minggu, tanggal 1, 2, 3, 4. Tanggal 5 selama 1 minggu, mulai tanggal 5 selesai kebaktian Minggu, tanggal 5 hari Senin sepanjang minggu kita libur sampai minggu berikutnya baru ada kebaktian. Ya, jadi rasanya cukup liburnya 1 minggu penuh libur. Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak ada kebaktian. Nanti kita akan berbakti lagi pada minggu berikutnya, yaitu tanggal berapa itu? 1, 2, 3, 4, tanggal 11 Januari. Sekolah minggu saudara atur sendiri. Saudara mau mulai tanggal berapa tentu boleh, sebab saudara sudah 1 bulan ini sudah tinggal menyelesaikan pembagian kado dan sebagainya. Saudara bebas untuk mengatur libur anak-anak sekolah minggu. Tetapi jangan terlalu panjang liburnya, jangan lupa, mereka nanti lupa kebaktian, ya, sebab masih anak-anak. Jadi aturlah sedemikian rupa bijaksana. Tapi kebaktian kita seluruhnya sesudah kegiatan Natal dan Tahun Baru, tanggal 5 kita akhiri kebaktian, untuk kemudian selanjutnya sampai selama 1 minggu tidak ada kebaktian. Saudara boleh mengatur libur dengan sebaik-baiknya. Mungkin saudara di pekerjaan sudah masuk kerja kembali sehingga liburnya ini agak terpisah-pisah, tetapi bagaimanalah kita mohon kemurahan Tuhan untuk bisa ngaturkan, sebab rasanya tidak ada lagi cara lain. Sebab saya dalam hari-hari ini menerima terlalu banyak undangan untuk diisi, tetapi kemampuan saya sangat terbatas untuk mengisi ini. Bukan hanya di kota Surabaya, bahkan keluar Pulau Jawa pada hari-hari ini undangan-undangan itu, tapi saya belum tentu mampu untuk mengisi semua undangan-undangan ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Nah, selama ini saudara-saudaraku, setelah kita bekerja keras betul pada waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu kita benar-benar memeras tenaga, pikiran kita sudah bekerja, kita sudah melayani Tuhan pada tanggal 3, 4, 5, dan 6 dengan begitu rasanya berat. Tapi Tuhan sudah menyertai kita. Dan mari, kekuatan kita bukan dari istirahat, tapi justru saat kita makan firman Allah. Itu sebabnya
saya tidak memberikan kesempatan untuk kita lengah pada hari-hari ini, sebab justru pada hari-hari ini kita membutuhkan firman Allah untuk dapat mengkuatkan kita untuk masuk tahun 1998 yang sulit kita perkirakan atau ramalkan, apalagi menentukan apakah yang akan terjadi pada tahun yang akan datang itu. Sebab itu mengakhiri tahun ini, marilah kita tekun mendengarkan firman Allah. Jangan lengah dalam kebaktian-kebaktian, baik minggu maupun kebaktian Bible Study, kebaktian Midstone. Dengan segala kekuatan yang dari Tuhan, saya selalu siap untuk melayani pekerjaan ini, pelayanan untuk sidang jemaat. Saudara-saudara yang ada dalam percobaan, jangan lemah, tetapi kuatkan hati dengan firman Tuhan. Mari kita akan memeriksa kitab Wahyu pasal yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang ke-11 kita akan ulangi membaca. Kita akan ulangi membaca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya tadi lupa menyampaikan, pada tahun yang akan datang ini secara samar-samar rasanya Tuhan masih mempercayakan kita pekerjaan-pekerjaan yang makin membesar. Makin membesar, saudara-saudaraku. Membesar bukan hanya dalam jumlah peserta, dalam kualitas dan maupun dalam jangkauan. Dalam jangkauan, saudara-saudaraku, daerah yang akan dijangkau. Itulah yang saya melihat secara samar-samar. Saya masih belum dapat menentukan, tapi kita harus berdoa di hari-hari ini supaya kepercayaan Tuhan semakin diteguhkan dalam sidang jemaat ini. Puji Tuhan. Pasal 11 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Ya, tugas. Ini perkataan tugas ini, saudaraku, Tuhan bicara sungguh-sungguh. Kalau saja seorang panglima, seorang komandan memberi tugas, perkataan tugas itu ada terkandung tanggung jawab berat. Tanggung jawab penuh, berat, tetapi dapat dilaksanakan, sebab penerima tugas ini adalah orang-orang kepercayaan. Yang ditugaskan ini adalah orang-orang kepercayaan. Tidak ada komandan, tidak ada bos, tidak ada pimpinan yang menugaskan sesuatu kepada orang kurang, apalagi tidak dipercayai. Jadi kalau bicara tentang tugas, itu berarti orang ini dipercaya, sangat dipercaya. Ini tugas berat, sebab dia menghadapi, saudara-saudaraku, dia menghadapi tanggung jawab berat terhadap umat Tuhan yang ketinggalan, yang tidak ikut disingkirkan ke padang belantara. Itu tugasnya pertama, melindungi, mengkuatkan, memberikan pertolongan, menyertai benih gereja Tuhan, benih wanita, benih perempuan yang ketinggalan, yang akan disiksa oleh antikris. Tapi juga dia bertugas, dia berkewajiban untuk menghadapi setan, antikris dan nabi palsu. Dia akan berhadapan langsung ini, saudara-saudara. Jadi tugas ini cukup berat. Dan sekarang ini, saudara-saudaraku, sebagai gereja Tuhan yang dilambangkan bagaikan kaki dian emas yang bersaksi, artinya kaki dian emas ini adalah bersaksi. Itu tugas ini mulai diberikan kepada kita sekalian, supaya tugas kita sekarang, supaya anak Tuhan jangan masuk dalam aniaya antikris. Itu tugas untuk gereja Tuhan, untuk kita sekarang, bekerja supaya jangan ada orang Kristen, atau supaya seminimal mungkin orang Kristen ini yang masuk dalam aniaya antikris itu.
Jadi kita bersaksi, ini tugas. Ini tugas. Ulangi ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, Iya. supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, ini di masa yang sulit sekali. 1260 hari itu masa yang sulit. Di sana 2 saksi ini akan tampil. Sementara gereja Tuhan yang sekarang bersaksi itu sudah dibawa oleh Tuhan ke padang belantara. Itu sudah dibawa oleh Tuhan ke padang belantara. Sekarang ini tugas ini diembankan kepada kita. Tugas bersaksi bukan untuk mengkuatkan saja, tetapi supaya kita sendiri dan anak-anak Tuhan yang lain jangan masuk pada aniaya antikris. Sudah perhatikan animo dan perhatian dari sidang jemaat, para imam-imam dan tua-tua dalam kebaktian yang lalu luar biasa. Seimbang jumlah hamba Tuhan dengan jumlah imam-imam, seimbang. 700 hamba Tuhan juga 700 imam-imam dan tua-tua yang datang dalam kebaktian yang lalu sesuai dengan catatan dalam pendaftaran. Jadi sangat seimbang. Saudara, kita lihat ini mulai, ini kerinduan ini mulai bekerja. Nanti akan sampai kepada sidang jemaat. Sidang jemaat nanti akan bagaikan sesuatu yang dikorek dan mereka akan berduyun-duyun untuk menghadiri kebaktian-kebaktian persekutuan semacam ini yang akan diadakan di mana saja. Hamba Tuhan dari Nederland, dalam kesaksiannya kita sudah mendengar pengakuannya secara jujur bagaimana keadaan di sana begitu dingin, dan dia merasa ini perlu, saudaraku. Saya mau bersaksi, saudaraku, tapi tanggapan mohon dalam doa. Saya bicara tentang apa yang dalam benak saya dan dalam kerinduan saya. Jemaat dalam kabar mempelai yang di Indonesia dan jemaat dalam kabar mempelai yang ada di Nederland. Dua-dua jemaat ini sudah bergerak ke luar negeri, kemana-mana. Kita di sini juga sudah utusan kemana-mana, tapi sifatnya kita membawa berita. Di sana adalah jemaat-jemaat yang baru. Kita memberitakan di jemaat baru. Begitu juga dari Nederland memberitakan di jemaat yang baru. Saya bicara, tapi 2 jemaat ini, 2 kelompok ini, Indonesia dan Belanda, belum pernah coba bertemu dalam satu kebaktian. Jadi 2 kekuatan yang dipakai oleh Tuhan ini. Waktu saya bicara begitu, Ibu Totes dia katakan, ini kerinduan Bapak dulu, ini kerinduan ayah saya dulu. Di suatu waktu akan terjadi suatu persekutuan. Saya tidak pernah mendengar itu, tidak pernah. Yang saya dengar berita ini dibawa ke luar negeri, itu kita sudah kerjakan. Tapi 2 kubu ini, tim dari negeri Belanda, tim dari Indonesia secara besar-besaran untuk bertemu. Kita belum tahu pertemuan ini di Nederland atau di Indonesia. Kita doakan, ini kerinduan. Semoga tahun depan bisa terlaksana. Sebab kedatangan Tuhan semakin dekat. Ini 2 tim ini sekarang yang merasa beban, merasa berbeban. Sudah kita tetap mengumpulkan dana untuk kegiatan kabar mempelai ini. So, kabar mempelai ini harus bekerja secara maksimal menjelang hari Tuhan. Jangan dengarkan bicara ini dan itu yang melemahkan. Kita pandang seperti dalam pembukaan tadi, pandang kepada tabut perjanjian yang sudah dicanangkan waktu kebaktian Natal, kebaktian persekutuan kabar mempelai BTFI yang lalu. Tabut perjanjian itu memimpin kita, membuat jalan untuk kita sekalian. Jadi ini saudaraku, 2 saksi ditugaskan. Dan ini pekerjaan yang sungguh-sungguh. Masing-masing kebisaan jangan dipendam. Kebisaan jangan dipendam. Setiap kali kegiatan itu sebetulnya untuk menimbulkan kebisaan yang akan
akan ditaburi oleh Tuhan dengan karunia Roh Kudus. Setiap kegiatan merupakan penaburan karunia Roh Kudus. Kepada siapa yang membuka hati, di saat itu akan terima karunia Roh Kudus untuk kegerakan berikutnya. Karunia itu akan aktif, akan bekerja. Dan kita akan lihat suatu waktu dalam kebaktian kegerakan besar, bukan lagi akal yang bekerja, bukan lagi kekuatan otot kita, tetapi sudah kekuatan karunia Roh Kudus. Semua karunia Roh Kudus akan bekerja. Di sana karunia kesembuhan, di sana karunia iman, di sana karunia, semua karunia yang disebutkan dalam Alkitab itu. Sebab gereja Tuhan akan disempurnakan. Sebab itu saudaraku, jangan pasif. Kita siapkan hati menjelang hari-hari Tuhan semakin mendekat. Tahun 97 ini hampir liwat, kita akan masuk makin mendekat. Tahun 98 saudara kita akan sungguh-sungguhkan hati kita buat pelayanan. Kita diberi tugas sekarang ini. Nanti hanya ada 2 tugas, ada 2 saksi yang ditugaskan. Tapi sekarang kita semua ditugaskan. Perkataan saksi, saudaraku, dalam tabernakel, tolong tabernakel, perkataan saksi ini digambarkan bagaikan kaki dian emas. Kesaksian itu bagaikan kaki dian emas. Ya, itu kesaksian. Dan gereja Tuhan, simbol dari gereja Tuhan itu kaki dian emas. Itu simbol. Kaki dian emas itu simbol dari gereja Tuhan. Di muka saya ini kaki dian emas. Itu simbolnya gereja yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1. 7 kaki dian emas itu adalah sidang jemaat Tuhan. Itu simbol, artinya tugas gereja yang pertama-tama, yang utama adalah bersaksi. Bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudara, 3 orang Majus datang untuk menyaksikan Sang Raja lahir. Mari kita baca terus ayat 4. Ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Di hadapan Tuhan, mereka ini adalah pohon zaitun dan kaki dian. Dan kaki dian yang tadi saya bicara, pohon zaitun dan kaki dian. Pohon zaitun itu dibutuhkan buah zaitnya menjadi minyak dari pelita. Buah zaitun itu adalah, saudaraku, gunanya untuk minyak dari pelita. Jadi gereja Tuhan akan tumbuh bersama dengan Roh El Kudus. Jadi pertumbuhan gereja Tuhan dengan Roh El Kudus yang berbuah-buahkan karunia. Saudara-saudaraku, jadi gereja Tuhan ini bersaksi. Terus, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Ya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ya, harus mati secara itu. Terus, mereka mempunyai kuasa menutup langit, ya, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Ya. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat saksi ini, saudara-saudaraku, ini saksi yang benar. Dikatakan saksi yang benar sebab mereka punya pengalaman. Itu saksi yang benar. Itu saksi yang benar. Punya pengalaman dengan Tuhan tentunya. Jadi 2 saksi yang akan tampil ini adalah orang-orang yang punya
pengalaman. Jadi saudara-saudaraku gereja Tuhan, setiap kali Tuhan izinkan berpengalaman apapun juga, nikmati pengalaman itu. Simpulnya atau kesimpulan dari pengalaman gereja Tuhan adalah pertama, pengalaman kematian. Itu kesimpulan. Banyak macam-macamnya, tapi disimpulkan punya pengalaman kematian. Dalam pengalaman kematian ini ada banyak kali, ada susah, ada percobaan, sengsara, lapar dan sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman, menjadi miskin, sakit dan sebagainya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk mengabarkan kuasa kesembuhan, berangkat dari lebih dahulu mengalami sakit. Sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian dari pengalaman itu mereka jadi saksi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, orang sakit yang mana yang dipakai oleh Tuhan ini? Kebanyakan mereka yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan percobaan apapun juga, tahu menikmati pengalaman kematian itu. Jadi pengalaman miskin, pengalaman lapar, pengalaman sakit, itu mereka tidak mengomel, tetapi mereka menikmati. Saya ganti perkataan mereka dengan kita. Kita menikmati pengalaman itu, pengalaman kematian. Ini orang-orang yang sedang disiapkan, sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi saksi. Difitnah, diapakan, tetapi dia tidak mengomel seperti Yesus. Dia diam. Ini saksi. Ini saksi. Kesimpulan dari kesaksian itu adalah, pertama, pengalaman kematian yang ia dapat atasi. Dia jadi saksi. Kemudian ada pengalaman kebangkitan. Saudara-saudaraku, pengalaman kebangkitan. Dalam Kisah Rasul kita menemukan istilah-istilah itu. Murid-murid itu bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Bersaksi tentang kebangkitan. Itu pun dinikmati. Jadi mereka menyaksikan, ya, kesimpulan kesaksian itu pengalaman kebangkitan. Jadi ukurannya, saudaraku, atau kita bisa lihat sepintas lalu, tetapi dalam ukuran kebenaran, kesaksian yang benar itu merupakan suatu pengalaman, baik pengalaman kematian maupun pengalaman kebangkitan. Untuk kesaksian ini dibawa nanti dalam suatu kemuliaan, merupakan bagaikan kaki Dian yang bersinar, kaki Dian yang bercahaya, kaki Dian yang bersinar-sinar. Ini kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Jadi itu kesimpulan dari kesaksian. Punya pengalaman kematian yang ditekuni, yang dinikmati untuk menang. Dalam pengalaman kebangkitan juga merupakan kuasa Allah yang mengalahkan segala sesuatu untuk sampai kepada kemuliaan Tuhan. Itu kesimpulan dari semua kesaksian. Itu kesimpulan. Jadi dalam pengalaman kematian, ia tidak berbuat dosa. Seperti Yesus, dia adalah imam besar, dia juga menderita. Tapi disebut dalam surat Ibrani, hanya tidak berbuat dosa. Itu kesaksian. Dalam kebangkitan, ia kuasa untuk mengalahkan segala yang jahat. Itu kesaksian. Kemudian dalam kemuliaan nanti, untuk menyatakan keadaan Allah yang sesungguhnya. Inilah beban seorang saksi. Ini beban seorang saksi. Jadi saudara-saudaraku, kita mau jadi saksi tetapi tanpa
bahan untuk disaksikan. Inilah kesaksian yang nanti akan timbul bagaikan kesaksian palsu. Di dalam Injil Markus, saya kasih contoh ya. Dalam Injil Markus ada kesaksian yang disebutkan oleh Tuhan, wah itu kesaksian palsu. Injil Markus pasal 14. Injil Markus pasal 14. Jadi nanti dalam persaingan ini ada saksi yang benar, ada saksi-saksi yang tidak benar. Saksi yang tidak benar ini yang tidak dipercayakan, tidak ditugasi. Dia tidak punya tugas bersaksi, tapi dia bersaksi. Saksinya tidak benar. Dia tidak punya pengalaman kematian, dia tidak punya pengalaman kebangkitan. Apalagi nanti untuk dipermuliakan, tidak akan masuk dalam kemuliaan. Itu saksi palsu. Itu saksi palsu, tidak bisa meningkat kepada kemuliaan. Kesaksian palsu tidak bisa meningkat kepada kemuliaan. Kematian ada yang palsunya, kebangkitan ada palsunya, tetapi dia tidak akan meningkat kepada kemuliaan. Itu bedanya. Kesaksian kematian, pengalaman kematian yang benar diikuti pengalaman kebangkitan yang benar, diikuti dengan kemuliaan. Itu yang benar. Itu nanti tesnya nanti ya. Itu tesnya. Jadi sekarang kita tidak usah main tuding si anu palsu. Lihat aja nanti. Yang benar itu akan meningkat kepada kemuliaan. Yang mempermuliakan adalah kemuliaan dari Tuhan. Wahyu 12 itu bersalut matahari, bintang dan bulan. Itu dalam kemuliaan. Saudara-saudara, mari kita melihat, saya tunjukkan suatu contoh kesaksian palsu dalam Injil Markus pasal 14 mulai ayat 53. Markus 14 mulai ayat 53. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Ya. Lalu semua imam kepala dan tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Ya. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Iya, ini Petrus dalam saat pengalaman kematian. Dengarkan saudaraku, dalam pengalaman kematian jangan mikirkan, oh aku kok dalam keadaan ini tidak ada orang lihat, aku dalam keadaan ini tidak ada orang besuk aku. Memang pengalaman kematian tandanya seringkali begitu. Bukan seringkali, tetapi umumnya begitu. Seorang diri. Petrus ini siapa? Petrus ini seorang murid yang paling dekat dengan Tuhan, murid pilihan. Tapi waktu Yesus dalam pengalaman kematian, Petrus menjauh. Jadi dalam pengalaman kematian, saudaraku, jangan ingat-ingat mana itu dulu orang yang saya pernah tolong, mana itu dulu sahabat dekat. Semua orang akan menjauh. Kita seorang diri. Dalam pengalaman kematian kita seorang diri. Seorang diri. Saudara-saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 16 juga Tuhan bicara, kamu nanti meninggalkan aku, tapi sesungguhnya aku tidak seorang diri, sebab Bapa bersama aku. Itu dalam Injil Injil Yohanes pasal 16 ayat-ayat yang terakhir. Di sini kita membaca Petrus mengikuti dia dari jauh. Padahal Petrus ini selamanya dekat dengan Tuhan. Kemana saja dia yang dipanggil, Yakobus, Petrus dan Yohanes. 3 orang ini selalu dekat. Tapi di sini kita lihat dalam pengalaman kematian, Yesus mengikut dari jauh. Begitu juga perempuan-perempuan yang mengikut Tuhan. Semua murid-murid semua menjauh dari jauh. Enggak ada orang lihat. Jadi saudaraku, dalam pengalaman kematian, saudara-saudaraku, seringkali kita diizinkan, tidak ada orang besuk kita, tidak dilihat.
Mana orang Lema Putra itu katanya kasih, tapi saya ini dalam percobaan tidak ada yang besuk. Memang pengalaman untuk masuk menjadi orang-orang yang akan tampil kuat, punya pengalaman kematian begini. Itu sebabnya kita diajar sebelum masuk pengalaman kematian ini dikuatkan oleh Tuhan dengan firman. Di saat itu firman akan menjadi kekuatan kita. Di saat itu doa kita sudah bisa naik. Di saat itu Roh Kudus akan menyertai kita. Kita lebih mengasihi Allah. Jadi untuk menampilkan seorang saksi ini, saudara-saudaraku, luar biasa bentukannya. Ayat 55. Ayat 55. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Tidak memperolehnya. Jadi ada saksi-saksi tandingan, saudaraku. Selain dari saksi yang benar, ada saksi-saksi tandingan. Ini yang dicari oleh imam-imam kepala. Saksi tandingan ini saksi-saksi palsu. Itu yang nanti merajalela di akhir zaman ini. Saksi-saksi palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Ini banyak nanti saksi tandingan untuk menghantam saksi bentukan Tuhan ini. Baca terus. Banyak juga orang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Kesaksian palsu terhadap Yesus. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Itu tidak bisa ada kesatuan. Kesaksian palsu itu tidak bisa nyatu. Saudaraku, orang yang tidak punya pengalaman kematian bersama Yesus, kebangkitan bersama Yesus, tidak punya kesaksian itu, tidak bisa nyatu, saudaraku, tidak bisa nyatu. Tidak bisa masuk dalam persekutuan. Itu sebabnya jadikan kami satu, oh Tuhan. Ini doa kita setiap hari. Doa kita setiap saat, supaya kita satu dengan Tuhan, satu dengan yang lain dalam satu pengalaman. Ayat 58, ayat 57. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Juga tuduhan palsu. 58. Kami sudah mendengar orang ini berkata. Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini. Dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Ya, terima kasih. Jadi orang yang bersaksi ini, saudaraku, yang disebutkan terakhir ini, yang naik menjadi saksi dan berkata, aku sudah mendengar orang ini berkata. Orang ini, saudaraku, adalah orang yang pernah masuk dalam kebaktian, pernah masuk dalam bait Allah. Ceritanya dalam Injil Yohanes pasal 2 tentang Yesus menyucikan bait Allah. Orang ini ikut di situ pada waktu itu, saudaraku. Dia mendengar firman. Jadi orang ini adalah orang yang pernah ikut kebaktian, pernah dengar khotbahnya Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, pernah dengar firman. Buktinya yang dia katakan itu betul. Orang ini pernah bicara, rubuhkan bait suci ini buatan tangan manusia, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain. Ini pernah disampaikan oleh Tuhan mengenai bait Allah. Dan orang-orang, apa tandanya bahwa engkau dapat melakukan semua ini? Robohkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunkan dia lagi, akan membangunkan tentunya yang baru. Ini khotbahnya Tuhan. Ini bicaranya Tuhan di dalam bait Allah. Tetapi di sini dikatakan orang ini bicara nggak benar. Sebab apa yang benar adalah bait Allah yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam khotbahnya itu bukan bangunan fisik semacam ini.
bukan bangunan fisik semacam ini. Sudah, bait Allah yang disebut oleh Yesus di zaman Tuhan Yesus tidak pernah dirobohkan. Jadi bukan bait Allah itu yang dia maksudkan, tapi bait Allah itu adalah kehidupan manusia ini yang adalah rumah Allah, manusia lama, manusia kehidupan lama. Saudara-saudaraku, itu harus dirobohkan. Untuk dibangun, dirobohkan, itu artinya mengalami pengalaman kematian. Pengalaman kematian itu merobohkan hidup lama. Pengalaman sengsara itu merobohkan hidup lama yang berdosa, hidup lama dengan pendirian tua yang tidak rohani sama sekali, itu pendirian daging, pikiran, perasaan daging, itu dirobohkan. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Kita lihat di situ, kuasa kematian itu merobohkan hidup lama. Itu harus punya kita miliki. Baca. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ya, itu pengalaman kematian. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ini pengalaman kematian, ia telah berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa, itu pengalaman kematian. Jadi pengalaman kematian itu bukan hanya sengsara, bukan hanya sakit, bukan. Tapi dalam sengsara, dalam sakit, berhenti, tahu, oh dosa itu tidak baik. Sadar kita ini berbuat dosa, kita berhenti berbuat dosa. Itu baru disebut pengalaman kematian. Kalau dalam sengsara, dalam penderitaan dosa malah merajalela, itu bukan pengalaman kematian, itu siksaan, itu sengsara yang membawa kepada kebinasaan. Tapi kalau tadi saya katakan, kalau kita mau menikmati segala sengsara itu, menikmatinya, Tuhan Yesus dalam khotbah pertama dia bicara itu, berbahagia orang lapar. Kelaparan itu dinikmati. Berbahagia orang yang miskin, kemiskinan itu dinikmati. Itu pengalaman kematian. Dosa tidak bisa masuk dalam orang semacam ini. Dosa tidak berkuasa atas orang semacam ini. Dosa mati terhadap orang semacam ini. Saudara-saudara, dan itu orang yang akan dipercayai oleh Tuhan, akan ditugaskan oleh Tuhan. Nah, itu pengalaman kematian. Itulah pengalaman kematian. Di sini orang itu mendengar, robohkan bait Allah ini. Tetapi orang ini tidak pernah mau masuk dalam pengalaman kematian. Dia mendengar firman Allah tentang pengalaman kematian, tentang, saudara-saudaraku, bagaimana kuasa Allah di dalam kita menderita. Dia dengar, tetapi dia tidak menerima. Dia dengar dan dia tahu, dia ingat, tetapi tidak pernah mengalaminya. Sehingga kuasa kematian Tuhan di dalam dirinya dia tidak alami. Jadi dia tidak pernah berubah. Orang ini tidak pernah berubah. Dia masuk gereja mungkin bertahun-tahun, sedikitnya 3 tahun setengah, sedikitnya. Orang ini sejak Tuhan Yesus bicara tentang bait Allah dirobohkan sampai Yesus diperhadapkan ke imam besar itu, sedikitnya 3 tahun, 3,5 tahun. Tapi orang ini tidak pernah berubah. Dosanya tetap ada, kehidupan lamanya tetap, antinya kepada Tuhan tetap jalan terus. Tidak pernah berubah. Di hari pengadilan, orang-orang inilah yang akan tampil sebagai saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta. Saudaraku, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Siapa ini? Orang-orang yang tidak pernah merombak kehidupan lamanya,
untuk dibangun kembali menjadi suatu kepribadian yang baru, untuk menjadi saksi yang benar. Ini nanti akan banyak di hari-hari ini. Dan itulah yang nanti disebut nabi palsu antikris. Siapa? Orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja tetapi tidak pernah lahir baru, tidak pernah mengalami pembaharuan. Dia bukan korban nabi palsu nanti, bukan korban antikris. Dia itulah yang menjadi antikris. Orang itu menjadi antikris. Dia nanti akan tampil begitu kejam terhadap orang Kristen. Dia tahu persis siapa orang Kristen. Dia tahu persis, sebab dia ada di dalam gereja. Setiap hari dia ada di dalam gereja. Tetapi tidak pernah dilahirkan baru. Tidak pernah dilahirkan baru. Jadi kita tidak mungkin nanti menyangkal, oh aku bukan. Sebab nabi palsu tahu betul siapa itu orang Kristen. Siapa itu Kristen sungguh-sungguh, dia tahu. Dia tahu betul sebab dia bergaul tiap hari. Seperti orang ini, saudaraku, dia bergaul dengan Yesus setiap hari. Dia kenal, dia tahu betul itu bukan Yesus yang lain, tapi sudah Yesus itulah yang harus disalibkan. Dia tahu betul. Jadi nanti begitu itu antikris sudah ada di tengah-tengah kita. Itu orang-orang yang tidak berubah, yang tidak dibaharui, mulai dari perbuatannya, saudara-saudaraku, mendalam kepada tabiatnya, mendalam kepada darah dagingnya, tidak dirubah oleh Tuhan, tidak pernah mengalami obahan. Nah, orang-orang ini, dan dia tahu betul siapa orang Kristen, siapa pendeta yang betul, yang tidak betul. Dia tahu betul, sebab dia selalu setiap hari. Nah, jadi kita tidak bisa nanti menghindar kalau sudah saatnya nanti masuk. Sebab itu lebih bagus kita sekarang berubah. Jangan ikut-ikutan golongan itu dasarnya sakit hati, iri hati, kebencian, perselisihan. Itu permulaan dari bentuknya golongan-golongan di dalam sidang jemaat. Di situ permulaan, benihnya di situ. Benih kebencian, dari kebencian dia mulai ngomong. Dan Rasul Paulus dalam Ibrani pasal yang ke-12 dia katakan itu akar kepahitan. Itu benih akar pahit. Itu bicara. Itu menajiskan. Rasul Paulus katakan itu menajiskan. Siapa yang bisa dinajiskan? Dengarkan saya. Jadi nabi-nabi palsu itu sekarang ini sedang bicara kemana-mana. Yang dia bisa najiskan, yang dia bisa terkam sekarang ini adalah anak-anak Tuhan yang lemah. Anak-anak Tuhan yang lemah. Itu yang dia cari dan jadi mangsa. Kalau kita kuat, nggak bisa. Tidak bisa. Di dalam perjanjian lama itu digambarkan seperti tentara Amalek. Amalek itu menyerang orang Israel dan dia tidak berani menyerang dari depan. Sebab yang ada pasukan di depan ini adalah pasukan kuat yang bersenjata yang kuat. Mereka ke belakang. Mereka ke belakang. Ke orang-orang yang lemah, yang tidak bersenjata. Itu yang dan Tuhan sangat marah terhadap Amalek ini. Sehingga Tuhan perintahkan kepada Saul, kamu pergi balas kepada orang Amalek itu, habiskan sama sekali. Sayangnya Saul tidak melakukan itu. Rajanya, rakyatnya, jangan kamu sayang, habiskan sama sekali. Sebab Tuhan marah ini. Nanti juga Tuhan akan marah kepada nabi-nabi palsu nanti. Sebab mereka licik. Itu licik. Yang dia cari adalah anak-anak Tuhan yang lemah. Kalau dia sudah dengar ada sedikit clash satu dengan yang lain, dia pergi cari. Dan dia mulai seret untuk membentuk golongan. Dan itu sebabnya di dalam golongan, saudara dengarkan dalam waktu yang lalu dalam kebaktian Natal persekutuan, baik Om Toteis, siapa saja 3 pembicara-bicara semua tentang itu. Golongan-golongan di dalam sidang jemaat itu penghalang besar dalam persekutuan.
tidak akan pernah masuk sampai tubuh Kristus dibentuk. Kalau gereja Tuhan sudah ada golongan-golongan, itu gereja tidak akan bertumbuh menjadi rumah Allah. Tidak akan pernah. Jadi ini kita lihat, kita mau sungguh-sungguhkan hati kita ini. Jadi pengalaman ini perlu. Tuhan mencari saksi-saksi ini. Di hari kedatangan yang kedua kali, saksi ini akan tampil. Jadi kalau kita lihat dalam Natal Persekutuan, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan mengutus 3 orang saksi. Tuhan mengutus 3 orang saksi tentang kelahiran Raja di atas segala raja. Saksi-saksi, 3 saksi ini, 3 orang Majus ini punya pengalaman sendiri. Punya pengalaman. Henokh punya pengalaman. Saudara-saudaraku. Seperti Ayub, Daud punya pengalaman. Kalau aku diuji oleh Tuhan, aku pasti akan timbul bagaikan emas. Ini sudah dijelaskan oleh saya sendiri pada waktu Natal Persekutuan. Ini saksi Henokh. Di zamannya dia bersaksi. Di tengah-tengah manusia makin jahat, Henokh dia menjadi saksi. Dan akhirnya dia diangkat ke surga. Henokh dia diangkat ke surga. Saudara-saudaraku, dia menjadi saksi. Henokh ini saksi. Di dalam rumah Allah, tolong baik, dalam rumah Allah. Di dalam rumah Allah, Henokh ini dia berdiri sebagai tiang, salah satu tiang dari pintu tirai. Ya, tiang, salah satu tiang. Tunjuk aja satu tiang. Ini Henokh. Dia tiang. Dia punya kesaksian tentang perobekan daging. Di tengah-tengah bangsa yang jahat, Henokh tetap timbul bagaikan emas. Dia tidak ikut-ikutan jahat. Di tengah-tengah masyarakat jahat, di tengah-tengah bangsa semakin jahat, dia tetap pihaknya Tuhan. Ini Henokh. Saudara-saudara, dia berdiri di hadapan Allah bagaikan tiang. Tiang yang kokoh, dia diangkat oleh Tuhan. Musa, orang kedua Musa. Ini zamannya lain, zamannya sudah berpindah. Musa di zaman yang lain, tidak satu zaman dengan Henokh. Henokh ini turunan ke-7 dari Adam. Turunan ke-7 dari Adam. Itu Henokh. Nuh turunan ke-10. Generasi ke-10 dari Adam. Jadi kita lihat saudaraku, di zaman Henokh itu sebetulnya merajalelanya turunan-turunan kedagingan. Di Injil, di kitab Kejadian pasal 5 itu yang kuat. Dia bergaul dengan Allah. Dia tidak hanyut di tengah-tengah arus itu. Dia betul-betul kuat. Kejahatan sudah bertambah-tambah. Nanti puncaknya zaman Nuh. Puncak kejahatan itu zaman Nuh. Tapi di zaman Henokh, kejahatan itu sudah merajalela. Tapi Henokh tetap kuat. Seandainya aku diuji oleh Tuhan, kata Ayub, aku akan timbul bagaikan emas. Sekarang ini ujian, di tengah-tengah susah, di tengah-tengah dosa merajalela. Korupsi di mana-mana. Kalau saudara ditempatkan di tempat di mana korupsi merajalela, saudara di sana sedang diuji oleh Tuhan. Apa mau menjadi orang yang sungguh-sungguh keluar sebagai emas, tidak ikut-ikutan korupsi. Istilah sekarang, tidak ikut-ikut edan di zaman edan sekarang ini. Itu Henokh. Dia tiang. Yang kedua Musa.
Musa punya pengalaman. Musa punya pengalaman sejak lahir. Pengalaman dilahirkan dalam ancaman, di bawah ancaman untuk dibunuh. Jadi dia diancam itu sejak dari rahim ibunya. Sejak dari rahim ibunya untuk dibunuh, saudara. Tapi kalau Tuhan menyediakan seorang saksi itu luar biasa. Saudara-saudaraku, dia akan dibunuh. Tapi waktu ia lahir, saudara-saudaraku, bidannya tidak sampai hati untuk membunuh. Sebab mukanya, sebab orangnya tampan, bagus. Saudara, itu kelahiran baru. Kelahiran baru, saudara-saudaraku. Kelahiran baru itu mempunyai suatu kekuatan, suatu keindahan, tetapi suatu kekuatan di mana setan tidak bisa menjamah. Orang lahir baru, saudara-saudaraku. Itu sebabnya baptisan air harus benar. Baptisan air itu harus benar. Banyak macam baptisan air buatan manusia hari-hari ini. Tapi sesungguhnya dalam Alkitab hanya ada satu baptisan. Untuk tubuh Kristus hanya satu baptisan, yaitu baptisan dalam air dan firman. Baptisan air yang diajarkan oleh firman Allah, seperti Yesus dibaptis, itu akan melahirkan suatu bayi, seorang bayi yang indah, yang dipelihara, sampai di muka musuh sekalipun. Anaknya Firaun. Anaknya Firaun itu musuh dari bangsa Israel. Tetapi musuh sekalipun tidak sampai hati untuk membunuh Musa. Waktu dia dibuka, waktu petinya dibuka, Musa menangis. Ini bukan tangisan biasa. Ini bahasa Alkitab yang punya arti. Tangisan bagikan suatu penyembahan. Bahasanya anak-anak itu cuma nangis. Lapar ya nangis, sakit ya nangis, buang air kecil ya nangis. Cuma itu aja bahasanya. Tetapi semua orang mengerti. Bayi kecil itu, bayi orang Indonesia, bahasanya itu dimengerti oleh orang Inggris, dimengerti oleh orang hutan dimanapun. Bahasanya itu bahasanya orang lahir baru, dimengerti oleh semua orang. Seorang saksi nanti, saudaraku, bukan saya larang saudara belajar bahasa ini, boleh, tapi bahasa kasih itu, tangisan itu bahasa kasih, dimengerti oleh semua orang, lebih dari bahasa malaikat. 1 Korintus 13 itu jelaskan, itu lebih dari sampai pun dengan bahasa malaikat. Orang bisa mengerti. Dan Musa terpelihara dari dengan pengalaman kematian. Dia sampai nanti, sampai dia membaharui kelahiran barunya. Dia dilucuti oleh Tuhan. Waktu dia berhadapan dengan Tuhan, sebelum dia diutus untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, Tuhan katakan, Musa, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasut pada kaki. Tanggalkan kasut pada kaki itu artinya kembali seperti waktu kamu lahir. Itu artinya. Bahasa Alkitab itu artinya kembali seperti waktu kamu lahir. Tidak ada orang lahir sudah pakai jas, sudah pakai celana, sudah pakai sepatu. Nggak ada. Lahir itu tidak pakai sepatu. Nggak ada orang lahir pakai sepatu. Jadi seperti itu, kembali seperti kamu baru lahir. Jadi Tuhan membaharui kelahiran. Itu pengalaman kematian. Itu pengalaman kematian untuk seorang yang dipakai oleh Tuhan. Musa mati tapi diangkat oleh Tuhan. Jenazahnya tidak diketemukan. Saudaraku, dia diobatkan oleh Tuhan. Mati dibangkitkan menjadi tubuh yang baru. Tidak ditemukan kuburannya sampai sekarang. Dia diangkat oleh Tuhan. Musa juga salah satu tiang. Tolong. Dia adalah tiang di pintu tirai.
Jadi punya pengalaman. Orang-orang ini punya pengalaman. Musa itu salah satu tiang. Dan dia inilah yang merubah air jadi darah. Yang bisa membuat segala malapetaka apapun yang dia suka. Saudaraku, di zaman mengeluarkan bangsa Israel itu, saudaraku, dia hanya melakukan 10 tulah atas Mesir. Dan saudaraku, Firaun sudah kalah. 10 tulah Firaun sudah kalah. Dia salah seorang tiang. Satu tiang yang sudah menggambarkan pengalaman perobekan daging. Jadi Henokh mengalami proses perobekan daging. Dia tidak dikuasai oleh daging. Tiang pintu tirai. Tirai itu bicara tentang perobekan daging, ya. Henokh salah satu tokoh yang berpengalaman dalam perobekan daging. Musa juga begitu. Yang kedua. Yang ketiga, Elia. Sudah lain zamannya. Elia tidak lagi di padang belantara, tapi dia sudah di zaman kerajaan Israel. Sudah di tanah Kanaan. Elia dia sungguh-sungguh. Dia menghantam segala jenis penyembahan berhala. Dia menghantam penyembahan berhala. Dia tantang penyembahan berhala. Dan dia katakan kepada Israel, hei kamu orang Israel, berapa lama kamu harus berjalan timpang, berjalan pincang di hadapan Tuhan. Kalau Allah itu Tuhan, sembahlah dia. Kalau berhala itu Tuhan, sembahlah dia. Kemudian dia bikin tandingan. Ayo kita bikin sekarang persembahan. Siapa punya persembahan yang dibakar oleh Tuhan dengan api dari langit, itu punya Allah yang benar. Kemudian Baal ini tidak, saudaraku, persembahannya itu jadi tidak terbakar, tidak hangus, tidak ada api yang membakar. Elia menurunkan api dari langit, membakar korban yang disiram dengan air. Saudara-saudaraku, terbakar habis. Dan dia membuktikan Allah itu benar. Elia di tengah-tengah pemberhalaan. Elia di tengah-tengah pemberhalaan. Dia menjadi saksi. Jadi punya pengalaman jadi saksi. Elia ini punya pengalaman jadi saksi. Dia yang menurunkan api dari langit. Dalam ayat ini disebutkan dalam Wahyu 11 ini, mereka punya kuasa menurunkan api dari langit, membuat air jadi darah dan sebagainya, memberikan malapetaka seberapa mereka mau. Ini Elia dan Musa. Mereka tiang. Sudah 3 tiang kita lihat. Waktu Yesus lahir, dengarkan saya. Waktu Yesus lahir, orang 3 ini punya pengalaman bersaksi tentang kelahiran sang raja. Jadi dia diutus, mereka diutus oleh Tuhan dari benua timur. Saudara-saudara dengar, timur ini tempat di mana Allah ada. Di sana, dari tempat itu mereka diutus oleh Tuhan untuk datang ke Bethlehem, menyaksikan kelahiran juru selamat. Untuk menyaksikan juru selamat, untuk menciptakan umat Tuhan yang tidak dikuasai lagi oleh daging. Saudara-saudaraku, jadi 3 orang ini memang dibentuk oleh Tuhan menjadi saksi-saksi. Dan inilah yang disebut orang majus atau orang bijaksana. Bukan ahli nujum. Bahasa Indonesia itu tidak tepat kalau dikatakan ahli nujum. Itu tidak tepat. Ahli nujum itu, saudara-saudaraku, iya, sama dengan punya ilmu hitam. Itu dia bukan ahli nujum. Dia orang punya hikmat dari Tuhan. Hikmat ini apa? Hikmat ini di mana kita tinggalkan dosa, tinggalkan daging. Kita hidup bagi Tuhan. Itu orang berhikmat. Ya. Jadi pengalaman dari 2 saksi ini, baik pengalaman pribadinya, mereka teruji. Mereka tidak dikuasai oleh daging. Musa sekalipun lahir di tengah-tengah penjajahan Firaun, Musa tidak dijajah oleh Firaun. Dia tidak dijajah oleh Firaun.
Dia tidak pernah mau dijajah oleh Firaun, tetapi juga tidak mau tidak mau menganggap bahwa hidup bersama Firaun itu suatu keuntungan. Ibrani pasal, coba kita baca itu. Ibrani pasal 11. Kita lihat bahwa Musa ini bukan sebarang orang. Saudara-saudaraku. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Coba kita baca dalam ayat yang ke-24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya, setelah dia tahu orang, dia sudah dewasa, dia tidak mau disebut anak Firaun. Saudara-saudaraku, dia tidak mau disebut anak Firaun. Terus? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, ini saksi-saksi yang nanti akan dipakai oleh Tuhan. Saksi-saksi yang sekarang ini sedang dicari oleh Tuhan. Terus? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Dari semua harta dunia ini. Kehinaan itu dia nikmati. Kehinaan bersama Kristus sebagai kekayaan lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ini saksi ini. Terus? Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, terus? Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Iya, terus? Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Iya, terima kasih. Inilah Musa. Ini saksi yang dibentuk oleh Tuhan. Sekarang ini Tuhan sedang membentuk. Sekarang ini Tuhan sedang mau jadikan kita saksinya. Kalau kita mau. Sudah, sebab kalau kita tidak mau jadi saksinya, tidak mau dibentuk, saudara-saudaraku, maka sisanya itulah yang disebut nanti antikris. Sementara gereja ini, anak-anak Tuhan ini dibentuk oleh firman Tuhan untuk menjadi saksi yang kuat. Saudara-saudaraku, ada nanti yang tersisa, yang nanti akan keluar. Inilah orang-orang yang nanti akan menggunakan firman Allah yang diputar balikan. Sekarang ini pemutar balikan ini sudah banyak sekali, saudara-saudaraku. Ini gejala-gejala dari, saudara-saudaraku, perkembangan rohani sangat merosot. Yang murni nanti dikatakan tidak murni, yang begitu dibalik-balik. Padahal kemurnian itu diukur sejauh mana kita berpengalaman dengan firman. Tidak penting apa katanya kita dulu. Mungkin di sini ada seorang pembunuh, ada seorang penjina, ada seorang pencuri. Kalau firman Allah yang kita terima merubah kehidupan kita. Ini yang sedang dicari oleh Tuhan. Lewat pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan, Tuhan mau membentuk, Tuhan mau melahirkan kita menjadi baru. Dan Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan dalam nama Tuhan, semua yang lama itu sudah lewat. Segala sesuatu ini yang baru, dijadikan baru. Yang lama itu sudah lewat. Untuk dipercayakan oleh Tuhan, membawa berita pendamaian. Sebab kita menghadapi, saudaraku, situasi semakin jahat. Di mana saat nanti gereja Tuhan disingkirkan, ada tinggal 2 saksi. Saksi yang mana? Saksi yang punya pengalaman. Dari antara 3 ini, saudaraku, akan ada. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, saya tunjukkan itu anak-anak Tuhan yang tidak diobahkan.
1 Yohanes pasal 2 itu anggota gereja Tuhan yang tidak diubahkan, tidak mengalami keubahan. Dialah yang nanti akan menjadi saksi-saksi dusta, menjadi antikris, menjadi si jajal. Baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang sudah banyak antikristus. Di mana dia ada di tengah-tengah kita? Sekarang sudah banyak antikris. Terus? Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, perhatikan. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka ada di antara kita. Mereka keluar dari antara kita. Mereka berasal dari antara kita. Terus? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya, dalam terjemahan lama rasanya lebih jelas. Saya baca terjemahan lamanya demikian. Ayat 19. Maka orang-orang itu sudah keluar dari antara kita, tetapi mereka itu bukannya asal daripada kita. Itu artinya bukan lahir dari kita, bukan dibaharui, tidak lahir baru dari antara kita. Ini asal dari kita. Tapi mereka itu, karena jikalau mereka daripada kita asalnya, tak dapat tiada bertekunlah mereka bersama dengan kita. Tapi mereka sudah keluar dan pergi supaya nyata bahwa orang-orang itu bukan semuanya daripada kita asalnya. Benihnya bukan dari benih kita, asal benihnya itu. Jadi tidak lahir baru, tidak lahir dari firman, tidak lahir dari roh, tidak lahir dari kasih. Ini benihnya kita, ini benih ilahi. Orang itu di antara kita, tetapi tidak dilahirkan baru. Nah, orang ini yang mendengar firman. Robohkan bait Allah, aku akan membangunkan bait Allah yang baru. Robohkan kehidupan lama kita yang dari daging dan darah ini. Tuhan mau jadikan tubuh kita tubuh yang rohani. Ini tidak dialami oleh antikris dan nabi palsu. Oleh orang-orang mendengar firman. Orang-orang mendengar firman, tapi tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau dibaharui. Seperti yang disebut dalam 1 Korintus 15. Jadi dia dari daging tetap daging. Dia dari daging tetap daging, tidak pernah mau dibaharui. Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 3, dia lahir dari daging, ya daging juga. Dia tidak pernah mau dilahirkan baru dari perkara-perkara rohani. Itu antikris. Jadi datangnya saksi-saksi ini orang punya pengalaman. Seperti yang ini super berpengalaman ini. Saudara-saudaraku, Henokh, Musa dan Elia disebutkan orang-orang majus, orang-orang bijaksana. Jadi waktu Yesus lahir, mereka ada. Injil Matius pasal 17. Injil Matius pasal yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-17 sama dengan Lukas pasal 9, Markus pasal 9, sama ini, tapi kita baca saja Injil Matius pasal yang ke-17. 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 Mulai ayat pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang.
Jadi di sini kita lihat Tuhan peragakan bagaimana kita harusnya menjadi seperti, kita harusnya berubah. Itu nanti gereja Tuhan akan seperti ini. Jadi apa yang disebutkan oleh Yesus, yang dialami oleh Yesus ini, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, saudaraku, itu nanti akan dialami oleh gereja Tuhan semacam ini. Bersalut seluruhnya dengan benda terang. Dari kepalanya ada bintang, tubuhnya bersalut dengan matahari, di bawah kakinya ada bulan. Itu semuanya terang. Ini pakaian yang pernah dipakai oleh Yesus di atas bukit. Itu suatu perubahan, suatu kelahiran baru, saudara-saudaraku, yang saya selalu sebutkan dari benih ilahi. Saudara-saudaraku, kasih itu bagaikan terang matahari. Kita dilahirkan dari benih kasih, saudara-saudaraku. Bulan bicara penebusan, firman menjadi daging. Kita dilahirkan dari benih firman. Bintang-bintang itu Roh El Kudus. Ini benih yang melahirkan kita. Untuk bisa bercahaya seperti ini, kita harus dilahirkan baru dari kasih Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. Saudara-saudaraku, kita harus dilahirkan dari firman. 1 Petrus 1 ayat 23, 24 sampai 25. Saudara-saudaraku, itu benih ilahi. Kita dilahirkan dari Roh Kudus. Yohanes 3 ayat yang ke-8, 6, 7, 8. Saudara baca di rumah. Ini membuat kita berubah dalam ibadah kita ini, supaya kita dilahirkan baru. Kita mendengar firman bagaikan masuk di dalam firman. Firman di dalam kita, kita di dalam firman. Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Kasih di dalam kita, kita di dalam kasih. Roh di dalam kita, kita di dalam roh. Kita bagaikan di dalam kandungan untuk lahir bercahaya seperti ini. Ini saksi yang betul. Puji Tuhan. 3 orang Majus mengalami ini. Ayat 3. Matius 17 ayat 3. Kita lihat di sini. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Iya. Jadi di sini lagi 2 orang saksi ini menyaksikan tentang suatu keubahan. Menyaksikan tentang suatu keubahan. Jadi kelahiran baru kita disaksikan. Keubahan kita disaksikan untuk membuat kita nanti akan menjadi seperti Yesus. Nyanyian-nyanyian tadi dalam pembukaan berulang kali kita menyanyikan tentang kita diubahkan supaya menjadi seperti Yesus. Supaya menjadi seperti Yesus. Diubahkan sedemikian rupa, saudara-saudaraku, supaya kita menjadi seperti Dia. Sebab Yesus juga sudah diubahkan demikian. Dan Yesus juga merupakan satu tiang dari tiang pintu tirai. 4 tiang pintu tirai. Mulai dari Henokh, Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. 4 pribadi yang sudah diangkat. 4 pribadi yang sudah diangkat dalam keadaan tubuh yang tidak dikuasai oleh maut. Tubuh yang baru. Untuk apa mereka diangkat? Untuk menyaksikan, untuk menjadi saksi, supaya gereja Tuhan juga dirubah sedemikian rupa seperti mereka sudah dirubah. Supaya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengar firman, menerima Roh Kudus, menerima kasih Allah, dirubah seperti mereka. Untuk juga nanti waktu Yesus datang diangkat bersama Dia. Yang mati dibangkitkan,
yang masih hidup diubah dalam sekejap mata, mempunyai tubuh seperti orang ini, seperti 4 orang ini, untuk masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Oh, puji Tuhan. Jadi saudaraku, saksi yang disebutkan dalam Wahyu pasal 11 ini adalah saksi yang punya pengalaman kuasa yang ada pada Musa, yang ada pada Elia. Mereka sudah bersaksi dari diri mereka sendiri. Mereka menyaksikan tentang waktu Yesus lahir, menyaksikan waktu Yesus dalam doa pelayanan. Itu juga nanti mereka punya pengalaman untuk bisa bersaksi di tengah-tengah sengsara. Untuk apa? Untuk menolong umat-umat Tuhan ini agar jangan mereka binasa. Mereka nanti memang akan dipancung kepalanya, tetapi kuasa kesaksian mereka ini yang mengalahkan setan akan membangkitkan mereka untuk didudukan kembali di atas tahta-tahta dan memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat yang keempat. Jadi itu kesaksian itu. 2 saksi ini tampil. Jadi saksi ini bukan saksi biasa. Saksi yang punya pengalaman. Dari dirinya sendiri dia berpengalaman tentang kematian bersama Yesus. Dia menyaksikan waktu Yesus lahir. Dia menyaksikan kegiatan-kegiatan Yesus sampai Yesus juga diangkat ke surga. Waktu Yesus diangkat ke surga, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, ada saksi. Waktu Yesus diangkat ke surga, ada saksi. Ada dua saksi menyaksikan. Siapa mereka ini? Ini utusan-utusan Tuhan yang punya pengalaman. Kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Saudaraku, dalam pengajaran tentang tabernakel ini jelas dinyatakan itu. Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Saudaraku, diapit oleh 2 saksi menyaksikan Yesus naik ke surga. Demikian nanti gereja Tuhan, saudaraku, akan satu waktu diangkat ke surga. Saudara percaya? Sudah percaya? Mati dalam dosa. Kematian bukan apa-apa, bukan buat seorang yang sempat dibaharui, sempat diubahkan oleh Tuhan. Sebab ia akan dibangkitkan. Yang hidup dalam perjuangan tetap tidak menyangkal Tuhan, sekejap mata akan diubah. Jadi saudaraku, dalam surat, mari kita baca. Lebih baik dibaca kembali untuk kesekian kalinya. Tidak usah kita bosan membaca ayat itu. 1 Korintus 15. Yang penting sekarang apa? Yang penting bagi kita sekarang apa? Ayat 51. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Ya, kita tidak akan mati semuanya. Perkataan kita tidak akan mati semuanya. Ini pengertiannya dalam sekali. Artinya tidak semuanya mati. Ada yang mati, ada yang hidup. Tidak semuanya mati, tapi juga tidak semuanya hidup. Ada yang mati, ada yang hidup. Tidak semuanya mati. Tidak semuanya mati. 1 karung telur ayam, ya, 1 karung telur ayam dibanting. Ada yang pecah, tapi ada mungkin 1-2 yang nggak pecah. Tidak semuanya pecah. Jadi kita semuanya begitu. Tidak semuanya mati. Ada yang mati, ada yang tidak mati. Tapi apa yang harusnya? Tetapi ya, kita semuanya akan ini, diubah. Semua harus diubah. Yang mati atau yang hidup ini semua harus diubah. Semua harus diubah.
Yang kita ini mati atau hidup, semua harus diubah. Ulangi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Iya, itu rahasia. Kita semuanya akan diubah. Siapa yang akan diubah ini? Untuk apa diubah ini? Di sini dikatakan keubahan ini suatu rahasia. Keubahan ini suatu rahasia. Kita tidak mati semuanya, tapi semua kita diubah. Baik yang mati sekarang ini di dalam Tuhan, maupun yang hidup sampai Tuhan datang, kita semua harus diubah. Untuk apa? Untuk apa kita diubahkan? Efesus pasal 5 ayat 32. Efesus pasal 5 ayat 32. Rahasia ini besar. Ya, terima kasih. Tadi disebut ini suatu rahasia. Rahasia kita semua diubah. Itu rahasia. Tapi dalam ayat 32 surat Efesus 5 ini disebutkan rahasia itu disebut menjadi rahasia besar. Rahasia ini besar. Rahasia yang tadinya disebut rahasia keubahan, suatu waktu disebut rahasia ini besar. Terus, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. iya, hubungan Kristus dan jemaat. Ini nikah. Kristus menjadi kepala dan jemaat itu menjadi tubuhnya. Itu rahasia. Jadi kita diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi tubuhnya yang tidak akan binasa, tapi dipermuliakan seperti Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Jadi ini pekerjaan saksi ini, bagaimana dia bersaksi. Sekarang kita masih hidup, saudaraku. Dia juga akan bersaksi untuk mempertahankan benih perempuan. Itulah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang ketinggalan. Yang punya firman, punya kesaksian Yesus, tetapi tidak mengalami suatu kehidupan penyembahan, tidak mengalami suatu perobekan daging secara lengkap. Daging masih bersuara. Di zaman aniaya antikris itu, saudaraku, untuk menggenapkan penamatan daging dengan pemancungan kepala itu sampai daging tidak bersuara, baru dia bisa dibangkitkan. Jadi lebih baik sekarang ini, saudaraku, kita mengalami suatu keubahan. Pelayanan kita, tekan daging jangan bersuara. Banyak kali kita ditakut-takutkan dan daging ini ketakutan, gemeter. Dalam penyembahan kita, daging kita ini banyak kali mengganggu kita, terutama kelemahan. Dalam doa, dalam penyembahan, apalagi kalau sudah berjam-jam, itu kelemahan tubuh ini. Seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka mengantuk dan tertidur dalam penyembahan. Itu godaan, itu harus diatasi. Kemudian dalam pelayanan, ibadah, doa dan pelayanan kita jangan dikuasai oleh daging. Lebih baik sekarang kita mohon supaya kita mengalami suatu pembaharuan, di mana daging tidak bersuara, di sana berkat Allah dicurahkan. Bukan cuma berkat uang, berkat makanan, bukan, tapi kehidupan baru, tubuh yang tidak dikuasai oleh maut, tubuh yang tidak bisa dijamah oleh setan. Itu berkat yang terbesar. Puji Tuhan. Demikian, semoga Tuhan memberi kita kekuatan. Pelayan perjamuan suci, silakan maju ke depan. Kita lakukan nyanyian tadi. (298) nyanyian rohani. Ini suatu doa. Kita bangkit berdiri, kita melakukan nyanyian ini.
Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, Bapa ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah baik. Dengan ukur perlahan-lahan. Seringkali pengalaman kematian kita tidak mengerti. Kesakitan, kemiskinan, kekurangan. Kita pikir Tuhan itu tidak baik. Seringkali kita mengomel, kita katakan Tuhan tidak adil. Ulangi kor perlahan-lahan. Haleluya. Tapi coba kita telusuri, renungkan kembali segala yang terjadi, susah atau senang, biar Tuhan mengajarkan kita mengenal betapa dalamnya kasih Allah dalam kita. Biar Bapa surgawi mengajarkan untuk kita mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Kita ucapkan kata-kata ini dalam doa sambil angkat tangan. Bapa surgawi, ajarku mengenal. Bapa surgawi. Ucapkan ini sebagai kata-kata doa. Betapa dalamnya kasih-Mu. Ucapkan ini suatu doa. Bapa surgawi, buatku mengerti. Ucapkan dari kerinduan hati betapa kasih-Mu padaku. Haleluya. Semua yang terjadi dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur
karena rencanamu indah bagiku. Kur, haleluya. Semua ucapkan kata-kata ini secara wajar dari hati yang tulus. Haleluya. Kur, kur. Dan kalau saudara sampai pada kesadaran Tuhan punya rencana bagimu, berdoa dan menyembah Dia, sembahlah Dia, agar jangan omelan keluar dari mulut kita. Haleluya. Tapi bersyukur kepada Dia. Haleluya. Dengan ukur berdoa menyembah Dia dengan wajar, sewajar-wajarnya. Haleluya. 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 Saudara sedang diajar oleh Tuhan, haleluya, ucapkan syukurmu kepada Allah dalam penyembahan ini. Haleluya. Sesudah ini kita menjadi mengerti apa rencana Allah dalam kita indah. Haleluya. 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 Terima kasih ajaran-ajaran-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti saat Engkau mengajar kami, tetapi sesudah itu kami tahu Engkau membawa kami kepada sesuatu yang indah, yang tidak kami mampu untuk mencapai dengan kekuatan akal pikiran kami, dengan harta benda kami, dengan kepandaian kami, dengan kekuatan kami. Kami tidak mencapai apa yang indah itu, tetapi dengan jalan kematian dan kebangkitan-Mu, sesungguhnya Engkau membawa kami kepada keindahan kemuliaan-Mu Tuhan. Ajarkan kami mengerti rencana-Mu, ajarkan mengerti maksud-Mu dalam kami, supaya dalam setiap ajaran-Mu kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang Bapa, firman yang kami dengar berwujud tubuh dan darah-Mu yang dipecahkan. Kami merindu firman yang kami dengar akan mendarah daging dalam kami, menjadi pengertian yang tidak mungkin akan kami lupa, tapi suatu pengertian yang berkuasa untuk merubah kehidupan kami dari manusia alamiah, manusia dari lebu tanah, dari daging, akan diubahkan oleh Engkau menjadi manusia yang ilahi, manusia yang rohani, tubuh yang tidak akan mati lagi, tetapi hidup bersama di Kau selama-lamanya. Terima kasih sekarang Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami, untuk Engkau layakkan kami menerima kuasa dan berkat dari perjamuan suci ini yang kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melakukan nyanyian ini